wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dan berjumpa kembali, tentunya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar segala kegiatan kita dimudahkan dan dilancarkan. Ya, mari ketua kelas dipimpin. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Allah Tuhanku, Isa agamaku, Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami, serta rezeki dan kefahaman. Amin. Kabulkanlah permohonan kami. Ya, sebelum ke materi, Ibu mau mengasih dulu ya. Abdul, Hadir, Bu. Andi, Hadir. Anissa, Hadir. ya. Bisma, Hadir, Bu. Cahya, Hadir. Dwi, Hadir, Bu. Eni. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Pada mata pelajaran kali ini, kalian semua bisa hadir dalam keadaan sehat. Jadi, pada hari ini kita mau membahas tentang materi apa? Ada yang udah belajar semalam? Ya, tentang puasa. Namun sebelum ke materi hari ini, Ibu mau mengulas kembali nih tentang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, betul. Tentang keteladanan sahabat Nabi. Ya, masih semua ya. Langsung saja ke materi hari ini, yaitu tentang puasa. Ya, di sini Ibu sudah menuliskan ya, puasa. Pengertian dari puasa atau siam atau saum dalam bahasa Arab ini artinya berpantangan atau menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, pengertian puasa ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Coba dibuka dulu bukunya semua. Ya, mari dibaca bareng-bareng. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, lalu perintah untuk berpuasa ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, puasa ini diwajibkan bagi orang muslim ya, namun harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu, nah, Ibu hapus dulu. Nah, ini syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu muslim atau beragama Islam ya. Jadi orang-orang yang non-muslim itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang kedua itu berakal sehat. Berakal sehat. Apa sih berakal sehat itu? Berakal sehat itu yaitu bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Orang-orang yang majnun atau orang gila atau orang yang setengah gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Lalu yang ketiga yaitu orang yang sudah balik. Orang yang balik ini orang yang cukup umur. Jadi anak-anak kecil itu belum diwajibkan berpuasa. Lalu yang keempat itu orang-orang yang mampu atau yang kuat untuk berpuasa. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang rukun puasa. Ya, rukun puasa yang pertama yaitu niat.
Jadi seperti ibadah yang lainnya, puasa juga harus didahului dengan niat. Namun puasa ini diniatkan ketika malam harinya atau malam hari sampai sebelum terbitnya fajar, bukan bukan bebarengan ketika kita mulai mengerjakan puasanya ya. Lalu yang kedua yaitu harus bisa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, sebelum lanjut ke pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, adakah yang tahu niat puasa itu seperti apa? Ya, belum tahu ya. Ya, kita lafazkan bersama-sama ya. Itu di buku kan sudah ada. Niatnya itu rawaitu sumal qadi an azai fardi syahri ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Ya, dihafalkan ya di rumah ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah puasa. Ya, sebelum melanjutkan, adakah yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan? Ya, belum ada ya. Lanjut, yaitu tentang sunnah berpuasa. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita sudah mendengar azan maghrib, kita langsung menyegerakan berbuka. Lalu yang kedua yaitu berbuka dengan kurma atau air. Ya, ketika kita mendengar azan, kita harus segera berbuka, yaitu dengan kurma, disunahkan dengan kurma, atau kalau tidak ada ya dengan air putih biasa. Lalu yang ketiga yaitu berdoa ketika berpuasa, yaitu doanya bagaimana? Dhahabad doma'u wabtalati ya'uruku wasabatal ajru insyaallah. Lalu yang terakhir yaitu melakukan sahur atau makan sahur ya, itu juga merupakan salah satu sunnah dari berpuasa. Ya, lalu yang selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Bentar, ibu menghapus dulu ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Ada yang tahu? Ya, coba Mas Dwi. Yang pertama apa? Ya, betul. Makan dan minum dengan sengaja. Lalu apa lagi ya? Ada yang tahu lagi? Ya. Jadi yang kedua yaitu muntah. Muntah dengan sengaja. Nah, ketika kita muntah di kendaraan atau dalam perjalanan di kendaraan, itu tidak menyebabkan batal ya, karena itu kan dalam keadaan tidak sengaja, mungkin karena kalian itu mabok di jalan atau karena hal yang lain, itu tidak apa-apa, tidak batal, tidak membuat batal. Lalu yang ketiga yaitu keluarnya darah haid atau nifas, itu juga menyebabkan batal ya. Keluarnya darah haid atau nifas. Lalu yang terakhir yaitu bersetubuh atau berhubungan suami istri, itu juga membatalkan puasa. Ya, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan atau masih dibingungkan? Ya, lanjut ya ke materi terakhir, yaitu materi terakhir dari berpuasa ini, dari materi puasa, yaitu tentang hikmah berpuasa. Adakah yang tahu apa saja hikmah dalam berpuasa? Ya, apa? Ya, betul.
hikmah berpuasa. Ya, yang pertama, kita bisa menahan diri dari hal-hal bermaksiat, ya betul. Karena ketika kita berpuasa, kita jadi bisa mengontrol diri kita ya untuk tidak berbuat maksiat, karena kita bisa mengontrol nafsu kita ya. Ketika berpuasa kita dapat mengontrol nafsu agar terhindar dari maksiat. Lalu yang kedua, dengan berpuasa kita itu akan tumbuh. Ketika berpuasa kita jadi tumbuh rasa kesetiakawanan kita terhadap saudara muslim kita, yang mana mereka sering merasakan lapar dan haus, yaitu kaum fakir miskin. Lalu yang ketiga yaitu dengan berpuasa juga bisa menghapus dosa-dosa kecil kita yang telah kita perbuat. Lalu yang terakhir, dengan berpuasa pahala kita, segala ibadah yang kita lakukan ketika kita berpuasa, pahala kita akan dilipat gandakan. Setiap ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan, karena dengan berpuasa itu bukan menjadi penghalang kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain ya, bukan jadi malah alasan kita untuk bermalas-malasan, karena dengan berpuasa ini malah menjadi peluang kita untuk melakukan kebaikan, karena di bulan puasa atau ketika kita berpuasa, segala kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, ibu yang akan bertanya ya kepada kalian, karena kalian tidak ada yang bertanya, berarti tidak ada yang dibingungkan lagi. Sekarang ibu akan bertanya kepada Mas Andi, coba. Jadi ibu sudah menjelaskan tentang Quran surat yang menjelaskan tentang perintah kita untuk berpuasa. Itu dijelaskan dalam Quran surat apa? Ya betul, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, selanjutnya tadi ibu juga sudah menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ayo Mas Bisma, Mas Bisma, jangan ngantuk-ngantuk ayo. Coba cuci muka dulu ke belakang, nanti terus balik lagi ya. Ya, sambil nunggu si Bisma, ibu mau bertanya dulu kepada Mbak Anissa. Mbak Anissa, tadi ibu sudah menjelaskan sunnah-sunnah berpuasa ya. Ada apa aja? Ya, menyegerakan berbuka, lalu minum atau makan dengan kurma kering, lalu berdoa puasa, lalu ya betul ya. Ya Mas Bisma udah? Ya, ibu mau bertanya tentang hal-hal apa yang membatalkan puasa. Coba. Ya betul ya. Ternyata kamu ngantuk-ngantuk masih mendengarkan ya apa yang ibu jelaskan. Ya, adakah yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya, jika tidak, ibu akan tutup pelajaran pada hari ini karena waktunya sudah habis ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.